Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti. Begini, kita mesti berpisah sebab sudah terlampau lama bercinta, sebab anak-anak kita telah mengusir ibu bapanya, dan sebab tak ada rumah lagi yang masih terbuka. Mula-mula air mata yang cepat mendingin. Kita pun pergi seperti apa kata kitab-kitab itu sehabis makan malam. Siapa yang mengantarkan kita? Hati kita sendiri lebih unggul dari derita, lebih unggul dari putus asa, lebih unggul dari sepi. Ditanamnya pohon jeruk di pekarangan bekas rumah kita, dicoretkannya kapur penolak bala di tiap ambang pintu, lalu kita tusuk sendiri dua belah mata kita agar tak terlihat lagi adegan-adegan cinta, agar tak sakit hati mengenangkannya. Kita tinggalkan kota ini. Ketika menyeberang sungai, terasa waktu masih mengalir di luar diri kita. Awas, jangan menoleh. Tak ada yang memerlukan kita lagi. Tak ada yang memanggil kembali. Perkara kita tak hanya sampai di sini. Mari. Puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti yang barusan saya bacakan itu termuat dalam antologi Dukamu Abadi terbitan tahun 1969 di kota Bandung. Desain covernya itu oleh pelukis terkenal Jaihan Sukmantoro. Beliau juga almarhum. Pak Sapardi dan Pak Jaihan ini sama-sama dari Solo. Nah, yang menarik dari puisi ini, ternyata ada puisi lain yang judulnya sama, bunyinya tentu beda. Jika yang tadi termuat dalam Dukamu Abadi tahun 1969, puisi Pada Suatu Hari Nanti satu lagi termuat dalam Perahu Kertas yang terbit tahun 1983. Tahun 83 itu saya belum berkenalan dengan sastra ya. Bunyinya itu sangat terkenal sekali ini dan banyak dikutip ketika Pak Sapardi mangkat itu ya. Dikutip oleh banyak netizen. Pada suatu hari nanti, jasadku tak ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Tadi ada yang salah di bait pertama ini karena kesalahan mengetik saya. Jadi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Ini termuat dalam Perahu Kertas tahun 1983 dan puisi ini dimusikalisasi oleh Ari Reda ya dari Malibu yang membuat puisi ini cukup terkenal dan banyak dinyanyikan. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan kurang lebih gitulah. Saya kurang begitu pandai nyanyi. Yang menarik dari Pak Sapardi bagi saya adalah beliau
sangat menginspirasi dengan puisi-puisi imajis simbolisnya. Awal mula saya membaca itu, saya membayangkan puisi ini adalah puisi romantika dari laki ke perempuan gitu ya. Puisi romantika dari manusia ke manusia. Namun setelah direnungkan lagi, puisi-puisi Pak Sapardi ini adalah puisi-puisi religius. Puisi-puisi percintaan antara makhluk terhadap holik. Terutama dalam puisinya yang paling terkenal, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Itu puisi sangat religius. Puisi seorang makhluk berkata kepada holiknya tetapi tidak diucapkan. Percintaannya itu seperti kayu bakar kepada api yang barangkali sebelum dibakar itu berkata, "Bakarlah aku," sehingga dari hasil percintaannya itu menjadi abu. Nah, persis seperti manusia, kelak akan menjadi abu, kembali ke tanah. Lalu bait keduanya itu kan, seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, pada ketiadaan, kita kelak akan kembali kepada ketiadaan yang asalnya ada awan. Karena cintanya itu kemudian si awan menjadi hujan dan menjadi tiada. Itulah puisi-puisi Pak Sapardi yang saya pahami ya. Beliau adalah seorang maestro yang cukup produktif menulis puisi, kemudian juga menulis cerita pendek, kemudian juga menerjemahkan beberapa sastra asing ke Indonesia sehingga melengkapi referensi untuk para pembelajar. Buku-buku Pak Sapardi khusus puisi antara lain Dukamu Abadi tahun 1969, Mata Pisau tahun 1974, Perahu Kertas tahun 1983, Sihir Hujan tahun 1984. Buku ini memenangkan penghargaan Puisi Putra II dari Malaysia. Lalu nomor 5, Hujan Bulan Juni tahun 1994. Lalu Arloji tahun 1998. Ayat-ayat Api tahun 2000. Mata Jendela tahun 2002. Ada Berita Apa Hari Ini Den Sastro tahun 2002. Demikian penjelasan singkat saja mengenai Pak Sapardi yang referensinya sangat luas. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1940 dan mangkat pada tanggal 20 Juli 2020. Artinya berusia 80 tahun. Semoga masa hidupnya benar-benar bermanfaat dan menjadi pahala baginya untuk dilipat gandakan. Dan Allah yang Maha Aja wa Jalla menempatkan beliau pada tempat yang semestinya dan sangat